Jadi kenapa kita perlu ke masjid? Supaya bisa berjumpa, bertemu, bertatap muka langsung live. Kesannya pun enak. Papa, itu teman papa? Iya. Teman di mana? Kami dulu sama-sama di Masjid Al-Huda. Indah ceritanya. Berkesan pelajaran buat anak kita. Ayah. Iya. Itu teman ayah? Betul. Ayah dulu kenalnya di mana? Kami sama-sama sakau dulu ditangkap. Karena Badan Narkotika Nasional. Nauzubillah. Ketemu di masjid ini indah. Yang membuat indah itu apa? Bukan kitanya, bukan status kita, bukan siapa kita, tapi di mana kita bertemu, tempat yang paling suci di atas permukaan bumi. Dan segala dosa-dosa kita begitu keluar dari tanah yang suci ini bersih dan kita pun ikut menjadi suci. Dosa kecil, utang tidak lunas. Apa yang kamu dapatkan di masjid? Silaturahim. Apa yang kamu dapatkan di masjid? Sholat berjamaah. Apa yang kamu dapatkan di masjid? Tanya jawab. Apa yang kamu dapatkan di masjid? Melihat gerak imam. Dari mulai bagaimana duduk tawarruk, bagaimana duduk tasyahud akhir iftirash, bagaimana letak tangan, bagaimana bunyi makharijul huruf. Nah, ini semua penting. Ana mohon maaf, mestinya yang maju ke depan aqrabuhum ila sunnah, yang paling mendekati sunnah Rasulullah SAW. Ana pakai celana panjang, tidak pakai imamah sorban, jenggot pun lupa dipasang. Syekh Fikri Thariq dari atas sampai bawah, atas imamah, i'tamma Rasulullah SAW. Rasul berimamah, Rasul pakai jubah. Rasul sebelum sholat bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli sholat. Terus kenapa Ustadz maju ke depan tadi? Beliau persilakan. Bolak-balik saya nolak, silakan. Daripada saya malu tolak-tolakan, takutnya direkam sama jamaah. Tiba-tiba keluar videonya. Nah, baguslah saya maju ke depan. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua mendapatkan keberkahan buat kita semua. Adapun rukun-rukun masjid nih udah lengkap semuanya. Sunat-sunatnya dari mulai fardu-fardu wajibnya, sunat muakkadnya, sunatnya, sampai yang sifatnya perlengkapan semua udah. Buku-buku ada, jamaah yang mau iktikaf dia mau baca dari maghrib ke isya, buku rapi. Dari susunannya rapi kelihatan belum pernah dibuka. Ustaz Selamat, itu kami memang rapi, walaupun udah dibuka dari maghrib ke isya disusun lagi. Ada disediakan mukena, itu bukan untuk jualan. Itu mukena bagi yang musafir mampir singgah atau mau cepat-cepat pulang kantor nggak sempat. Kadang di masjid itu banyak juga ibu-ibu mengeluh, Ustadz ada mukena tapi pas kami pakai dari awal sampai akhir kami tahan napas. Alhamdulillah, ada saja cara orang muslim ini ingin beramal soleh. Ada program namanya bersih-bersih masjid. Di Medan tuh ada program bersih-bersih masjid. Ada orang yang hatinya bersih, disediakannya mobil lengkap dengan pekerjaannya, lengkap dengan alat-alatnya. Kerjanya hanya membersihkan masjid-masjid gratis. Ada pula program laundry gratis untuk mukena masjid. Maka berlomba-lombalah jamaahnya membawa mukena dan ngaku punya masjid. Di setiap peluang mau beramal soleh, ada saja orang ingin mengambil kesempatan. Memang dunia ini isinya begitu. Ada orang yang baik, tapi ada tidak baiknya. Ada yang tak baik, tapi ada baiknya. Itulah manusia. Kalau dia baik terus, berarti dia malaikat. Kalau dia jahat terus, setan. Kawan saya ada jahat terus Pak Ustaz, setan. Tidak ada itu. Pasti ada baiknya, pasti ada tidak baiknya. Abdul Somad ada baiknya, tapi mungkin tidak baik di hadapan orang. Dan tugas kita untuk meluruskan, memperbaikinya itu di mana? Ketika kita bertemu di masjid, hatinya sedang lembut. Ini juga pelajaran buat kita bahwa man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Masjidnya mungkin biasa, tapi cerita di balik masjid itu luar biasa. Bagaimana perjuangan mereka supaya masjid itu bisa berdiri? Bagaimana memperjuangkan dari musola bisa menjadi masjid? Cerita itu mesti ditulis, mesti diceritakan supaya anak-anak kita di masa akan datang, man makes story. Manusialah yang bisa membuat sejarah.
Ada seorang nenek-nenek memegang erat sapu tangan yang sudah lusuh dan lapuk. Kata cucunya, ngapain nenek pegang sapu tangan ini? Ganti aja dengan yang baru, di mall banyak, bisa saya belikan. Kata neneknya, bukan masalah sapu tangannya, tapi ada kisah masa lalu yang kalau ku ceritakan air matamu meleleh sepanjang Bengawan Solo. Kenapa begitu? Ada cerita di balik itu semua. Dan setiap kita ini punya cerita. Bagaimana kronologis dia hijrah, bagaimana proses pendidikan, bagaimana dia belajar. Maka ini saya dengar cerita prosesnya panjang. Maka ini dituliskan. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Boleh untuk update status pagi ini. Saya sering nulis Pak Ustadz. Udah banyak tulisan saya Pak Ustadz. Nulis di mana? Di Instagram. Tulislah kalau kira-kira tulisan itu membangkitkan semangat untuk bangun masjid. Tulislah kalau kira-kira tulisan itu membangkitkan semangat untuk memperjuangkan musola menjadi masjid. Tulislah kalau kira-kira tulisan itu membangkitkan semangat untuk bersilaturahim. Tapi kalau tulisan itu hanya menjadi dosa jariah, berhentilah. Orangnya sudah taubat, tapi keran dosanya tetap mengalir. Kenapa bisa begitu? Karena tidak diiringi dengan taubat intelektual. Banyak orang taubat spiritual, liberal, sekuler, komunis, ateis, pemikirannya macam-macam, liar. Di hari tua ingat mati, sakit, stres, stroke, tidak mati-mati, taubat. Lalu kemudian setelah dia taubat, ternyata bukunya yang dulu mengajak orang buat dosa, meninggalkan agama, tidak diiringi dengan taubat intelektual, hanya sekedar taubat spiritual. Akhirnya ini kisah-kisah orang yang mendapatkan cahaya hidayah Allah. Dulu awalnya saya memperjuangkan diskotik, memperjuangkan tempat maksiat Pak Ustadz. Setelah saya taubat, saya memperjuangkan musola menjadi masjid. Saya memperjuangkan mesti ada tempat ibadah di klaster-klaster, di perumahan-perumahan yang perjuangannya tidak mudah. Sehingga nanti generasi kita ke depan, yang hari ini anak-anak SMP kelas 1, di tahun 2032 itu dia sudah selesai S1. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 10 tahun dia sudah selesai S1. Dia akan berjuang sehingga perjuangannya tidak hampa, tidak hanya sekedar gaji, tidak hanya sekedar kedudukan di kantor, tapi dalam pikirannya, aku mesti membuat masjid. Kenapa? Karena dulu di lingkungan ayah saya pulang dari masjid bawa buku kecil, buku itu saya baca, ada nilai perjuangannya. Manusia ini kalau hidupnya tidak ada visi misi, rumah, kantor, kerja, sibuk, libur, jalan-jalan, rumah, kantor, mall, rumah, kantor, kafe, rumah, kantor. Apa beda kita dengan kucing Anggora? Kerja, uang, libur, jalan, makan, jalan, libur, kerja, tidur, rumah. Kita berarti ikan koi. Hidup tidak punya misi. Misi saya hidup ini apa? Selama hidup ini berapa masjid saya buat? Selama hidup ini, Ustadz Somad doakan saya Pak Ustadz. Doanya apa Pak Haji? Supaya saya bisa bangun masjid 99. Saya ketemu dengan orang. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz ketemu orang macam-macam. Ada manusia seperti itu, manusia-manusia unik. Saya sudah ada tekad dalam hati mau saya tulis sebetulnya biografi manusia-manusia unik yang saya temukan. Ada satu lagi Pak Haji, dia doanya lain. Ya Allah, kalaupun kau matikan aku setelah 3 masjid ini siap. Dan dia terus bangun 3 masjid sampai sekarang nggak mati-mati. Sudah lebih 80. Jadi doanya gitu terus. Ya Allah, matikanlah aku setelah 3 masjid ini siap. Jadi rupanya mungkin malaikat mau cabut nyawa dia, kata Allah, tahan dulu 3 masjid belum siap. Berapa banyak orang yang didoakan untuk segera mati karena mustarah minhu. Ada manusia ini jenisnya mustarah minhu. Kalau dia mati, orang tenang. Selama dia masih hidup, orang risau. Begitu dia mati, si Anu udah mati, alhamdulillah, kata orang. Jangan sampai kita masuk spesies manusia ini, spesies dinosaurus yang satu ini. Nauzubillah. Ini pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah.
Tolong nanti kawan-kawan jamaah sahabat yang mengupload gambar saya dengan Syekh Thorik, jangan upload yang pas Syekh Thorik di bawah, saya di atas. Upload juga yang pas ana di bawah tadi. Kalau enggak nanti memang betul-betul Ustaz radikal ini. Masa Syekh Thorik dibiarkannya di bawah? Perlu ada keseimbangan. Kalau menceritakan tentang ada seorang perempuan yang solihah, yang baik, masuk surga, ceritakan juga tentang perempuan yang solihah, yang baik, tapi masuk neraka karena tidak memberi makan kucing. Kalau menceritakan tentang ada perempuan yang masuk neraka nakal, ceritakan juga ada perempuan yang nakal, kotor, mengisi sepatunya yang bau kotor dengan air, lalu diberikannya kepada seekor anjing. Cerita mesti berimbang, karena hidup ini adalah puzzle. Puzzle itu kalau tidak disusun secara sempurna, orang hanya akan melihat ini apa, hidung apa, nggak tahu, padahal itu hidung kucing, karena gambarnya tidak utuh dan sempurna. Kesempurnaan milik Allah, tapi kesempurnaan tausiah ada di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jangan sepotong-sepotong. Biasanya kalau iklan itu udah mau berakhir itu. Jangan ambil sepotong-sepotong, komen, potong-potong, benturkan dengan video lain dan lain sebagainya. Maka di masjid kita bertemu, berjumpa, melihat langsung, mendengar, ada tatapan mata, ada raut wajah, ada saatnya suara menggelegar, tapi ada juga saatnya suara rendah. Kesempurnaan itu kita ditemukan di rumah Dia yang maha sempurna, Baitullah, rumah Allah, masjid. Rumah Allah, rumah ustadz, ada ustadz. Rumah syekh, ada syekh. Rumah kiai, ada kiai. Rumah Allah, ada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Allah itu tidak jauh tinggi di atas, perlu jutaan tahun untuk menembusnya. Tidak, Dia bersama dengan kita. Dia sudah ada sebelum ruang, waktu, dan tempat itu ada. Maka setelah Dia ciptakan ruang, tempat, waktu, aras, Dia tidak berpindah kepada tempat. Seandainya Dia berada di sesuatu, lalu setelah Dia ciptakan tempat, Dia berpindah ke tempat, maka batallah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Dia tak sama dengan apapun. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, Dia tidak setara, selevel dengan apapun dan siapapun. Maka jangan hukumi Allah dengan hukum-hukum yang ditepati oleh manusia. Itulah pentingnya kita belajar akidah. Hari Senin malam Ahad, akidah sifat 20 Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Hari Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu fikih sholat sudah selesai, fikih muamalat, ekonomi. Jangan-jangan sholatnya betul, toharohnya tak tepat. Toharoh sudah benar, sholat sudah benar, rupanya fikih muamalatnya masih riba. Ada ahli fikih kita. Hari Rabu malam Kamis, akhlak, hadis bagus, arba'in, hatam arba'in 40 hadis Imam Nawawi, Riyadus Shalihin, hatam Riyadus Shalihin, naik kepada Al-Adhkar. Al-Adhkar sudah selesai, kami mau yang hadis-hadis hukum, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, syarahnya Subulus Salam Imam As-San'ani. Sudah khatam, sudah selesai, pindah ke Jawahirul Bukhari. Kami mau yang besar, kitab Imam Al-Bukhari, kitab Imam Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan. Maka ketika ini dibaca, tapi kami mau bersanad Pak Ustadz, dari gurunya, dari Syekh Tariq, Syekh Fikri Tariq, membaca, mendengar itu dari Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz di Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Habib mendengar dari para habaib, sampailah kepada Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi bersanad sampai ini mesti dijaga. Al-isnad minad din, sanad keilmuan ini dari agama, bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa.
Sekarang banyak orang mau tobat hijrah, langsung dia ambil handphone www.youtube.com, tulis nyari ilmu agama. Tak tahu dia dari siapa dia ambil. Apakah ahlus sunnah wal jamaah atau ahlud dhalalah wal furqah? Apakah yang menyatukan dalam sunnah dan jamaah atau memperpecah belah persatuan umat? Nah, ini kita mesti tahu siapa guru. Oh, kalau gitu kita nggak boleh belajar dari YouTube, Ustaz. Boleh. Yang penting ustadznya itu ada di alam nyata. Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ada. Ente pernah ketemu? Saya lihat langsung di Masjid Al-Huda. Ada orang yang di internet dia ada tapi nggak ada di alam nyata. Ada. Saya bolak-balik ke Kuala Lumpur nggak pernah ketemu Upin Ipin. Tapi dia viral, terkenal di alam nyata. Jadi kadang kita mendengar suaranya ada, tapi dia tidak ada di alam nyata. Ada di alam nyata, tapi kita tidak tahu sanad keilmuan. Maka belajar. Belajar ini penting. Tapi yang paling penting kepada siapa kita belajar. Kebenaran itu bisa datang dari siapapun. Betul. Tapi dalam Islam ada namanya jarah wa ta'dil. Ulama mengatakan ambil dari si fulan. Jangan ambil dari si fulan. Kenapa begitu? Karena masalah akidah, masalah utama dalam Islam tidak cukup orang itu hanya sekedar baik. Ada orang baik tapi kalau akidah tidak benar maka tidak diterima amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz selalu menolak kalau diminta jadi imam? Saya tidak mau merusak persatuan umat yang ada di situ. Saya tak tahu masjid ini berkunut atau tidak, zikirnya jahar atau tidak, habis ini berdoa atau tidak. Karena saya ketua masjid. Kalau saya jadi imam di masjid tempat saya pakai mazhab Syafi'i. Subuh saya baca kunut. Lalu kemudian saya pakai tradisi-tradisi yang dari guru-guru saya, tempat belajar, tempat di pondok dulu. Habis itu zikirnya saya jaharkan. Apa pentingnya Ustadz jaharkan zikir ini? Kami kan sudah tahu semua bacaannya. Siapa jamin kita semua tahu bacaan zikir setelah sholat? Ada orang yang baru taubat. Ada orang yang sudah taubat lama tapi belum tahu zikir bacaan. Ada anak-anak kecil yang anak-anak kecil itu tidak baca buku. Anak kecil itu kalau dia dengar, dia ingat langsung. Jadi dengan menjaharkan zikir, itu sesungguhnya mendidik. Nanti anak kita pulang dari masjid, kita tanya, apa bacaan setelah sholat? Kenapa itu? Itu yang kulihat tadi dari imam, kata dia. Tapi kalau kita urutkan, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Subuh dia dengar, zuhur dia dengar, asar dia dengar, maghrib dia dengar, isya dia dengar. Dia dengar itu semua, maka dia bisa ulang lagi bacaan itu. Itu maksud saya menjaharkan. Li ta'limin nas, untuk mengajar orang. Tapi kami kan udah tahu semua bacaannya Pak Ustaz. Semua makmum sudah tahu tentang meluruskan shaf. Tapi tadi apa kata saya waktu di depan? Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Jamaah sudah tahu semua tentang meluruskan shaf. Tapi imam tetap mengucapkan itu setiap mau sholat. Belum pernah lagi saya sepanjang sejarah jadi ustadz ceramah, belum pernah imam saya dengar, jamaah sekalian, saya tidak menyuruh meluruskan shaf karena kalian sudah tahu semua kan? Tetap. Jadi nanti kalau ada imam menjaharkan, dia mau mendidik jamaah. Begitu juga dengan doanya. Bagaimana imam makmum mau mengaminkan doa kalau dia dengar entah apa yang saya bilang? Apa yang dibaca? Ibu pun hati-hati juga, mana tahu ibu berjamaah sama bapak sholat tahajud. Jangan asal amin-amin aja. Tanya dulu, ini doa apa bang? Nanti amin-amin dikabulkan Allah, nangis. Itulah pentingnya kata Syekh Thorik tadi. Syekh Thorik mengatakan penting belajar bahasa Arab. Tapi saya kalau berdoa di pengajian, saya terjemahkan itu. Doa itu selalu saya terjemahkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami ya Allah. Ceramah ini perlu diperhatikan wajah jamaah itu satu-satu.
Maka saya kalau dari tadi kan saya lihat, apa yang Ustaz lihat? Berapa yang udah menguap? Biasanya saya gitu, kalau ada 2 orang nguap langsung saya hentikan. Itu udah tanda-tanda. Nah, rupanya kalau diperhatikan satu-satu, ada Ustadz Muhammad Nasri rupanya. Saya sampai ke Mesir tanggal 5 September 98. Kamar pertama yang saya tempat tidur, dan di tempat tidur ada tempat tidur Ustadz Muhammad Nasri. Sampai dia mengungsi di tempat lain. Sampai akhirnya saya dapat rumah. Nah, jadi subuh ini Masya Allah reuni akbar, bertemu di Masjid Al-Huda. Dari jam, tak ingat tadi jam berapa, sekarang sudah jam 6.27. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat saya amalkan, tidak hanya sekedar menyampaikan, kita sampaikan, kita amalkan bersama dan menjadi amal jariah insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah iman dan Islam. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang rajin sholat berjamaah sampai hari kiamat, sampai anak cucu kita semuanya. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah an tuyassir lana umurana. Kami mohon kepada Engkau barakah Al-Fatihah, barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Wa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami ya Allah. Rabbana ja'alna min muqimis shalah, jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyyatina, sampai anak cucu keturunan kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jauhkan dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Jauhkan kami, negeri kami, kampung halaman kami, keluarga kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma tsabbitna 'alal imani wal Islam, kokohkan kami dalam iman dan Islam. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam syariat agama Islam yang benar, di jalan yang lurus. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyaikhina, para guru-guru kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami belum sempat kami membalasnya, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah, wali man ghaba anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah.